Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, baik Pak. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke tahapan ke-6 yang PI. Artinya ini adalah PI terakhir yang akan kita lakukan karena selanjutnya kita akan fokus kepada PI ke-7, maaf kalau ke-7 yang terkait dengan tangan karya. Bapak kita akan bahas kembali beberapa hal yang memang sudah Bapak lakukan terkait dengan program pendidikan guru penggerak. Kita akan bahas dulu tentang refleksi. Minggu lalu saya sudah meminta Bapak untuk menyebarkan angket kuesioner. Ya, apakah sudah disebarkan Pak? Sudah Pak, ini berkasnya ada di sini. Sudah ada ya. Bagus banget. Nah, berarti kan ada 3 komponen ya Pak ya. Ada 5 perwakilan visual, kemudian ada 5 perwakilan guru dan 1 kelas sekolah. Dan ada yang 3 suatu belajar. Betul, belajar. Nah, saya ingin tahu dari hasil tersebut apa nih kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terkait dengan Bapak. Oke. Untuk kepala sekolah dan guru itu hampir bisa dikatakan hampir sama, mungkin ada perbedaan. Jadi secara garis besar, kalau kepala sekolah dan guru itu pertama poin terendah itu kita di interaksi dengan guru lain di sekolah lain. Oh, oke. Interaksi dengan guru. Maksudnya berbagi baik dengan guru lain dari sekolah lain. Dan kemudian yang kedua mungkin yang belum dilaksanakan itu poin terendah itu pada menghadirkan orang tua siswa sebagai sumber belajar di sekolah. Karena memang belum pernah dilakukan itu. Oke. Jadi sumber belajar yang di sekolah saja kita belum pernah menghadirkan tenaga ahli ataupun orang tua sendiri yang dijadikan sebagai misalkan diberi kesempatan untuk mengajar. Baik. Mungkin poin terendahnya hanya di situ. Kemudian kalau poin tertinggi itu di aspek pengembangan diri dan kepribadian. Oke, di aspek pengembangan itu berarti menurut dari sekolah dan juga guru. Karena dari siswa, siswa gimana? itu kan kebanyakan kalau poin tertinggi di proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Dan terendahnya itu seperti tadi, jadi keterlibatan pihak lain. Orang tua. Oke. Harus ditingkatkan. Nah, berarti Bapak sudah memiliki poinnya di mana Bapak harus mengembangkan lebih baik lagi ya. Nah, terkait dengan hal tadi, apa nih rencana Bapak supaya kedepannya Bapak bisa bertambah kita semua? Pada rencana ke depan mungkin kita akan menjalin relasi dengan sekolah lain. Karena ada misalnya ada komunitas belajar ya, komunitas KKG mungkin bisa dimanfaatkan itu kan ada kontribusi dari sekolah lain, kita bisa memanfaatkan itu untuk berbagi praktik baik. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan dengan orang tua melalui media sosial. Karena yang paling mungkin yang paling mudah menggunakan media sosial untuk meningkatkan pembelajaran anak. Jadi kita meminta bantuan untuk memantau kegiatan belajar siswa. Media sosial bisa apa Pak yang akan Bapak aplikasikan? Itu bisa WhatsApp, bisa Instagram. Mungkin yang paling populer itu WhatsApp. Kita bikin grup kelas khusus. Apakah di sekolah kita sudah ada sarana untuk komunikasi terkait dengan program? Dari sekolah kita, bukan Bapak ya, di sekolah ke orang tua. Jadi publikasinya melalui apa? Publikasinya yang terbaru kemarin ada rapat orang tua. Rapat itu rutin dilaksanakan di awal tahun pelajaran. Nah, mungkin ke depan Bapak bisa mengelola seperti Instagram, kemudian YouTube itu untuk mencoba mempublikasikan semua program kegiatan yang di sekolah kepada masyarakat sebagai sarana untuk promosi ya Pak ya. Baik, Bapak terkait dengan hal yang ingin Bapak tingkatkan, kira-kira ada interaksi sesuai dengan guru lain, di mana ada kompetisi ya yang harus Bapak bangun gitu ya. Siapa saja Pak yang Bapak dapat melibatkan untuk meningkatkan kompetisi Bapak sebelum penggerak, khususnya tadi pengembangan komunitas praktisi tadi? Mungkin yang paling dominan adalah rekan sejawat, baik dari sekolah sendiri maupun dari sekolah lain. Dan juga kita butuh dukungan kebijakan dari kepala sekolah. Kemudian pengawas dan korwil juga. Korwil? Maksudnya untuk
melenggangkan kegiatan. Biar tidak mereka butuh koordinasi untuk izin biar apa yang kita lakukan lebih mantap dan memang kita didukung oleh semua pihak. Jadi pada ini adalah rekan sejawat, teman-teman kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang lain, baik bisa pengawas, bisa. Dan memang harus ada kolaborasi pada stakeholder terkait sehingga komunitas kita memiliki dukungan yang penuh, khususnya tadi dari pengawas dan juga mungkin Korwil ya Pak sebagai wadah penuh kita di sini gitu. Bapak terkait dengan perubahan dalam pembelajaran, tentunya Bapak sudah melewati selama 6 bulan bahkan lebih ya Pak ya untuk mengikuti kegiatan pendidikan hidup penggerak. Nah, saya ingin tanyakan adalah apa yang Bapak rasakan atau perubahan positif Bapak yang Bapak rasakan setelah Bapak mengikuti program ini di kelas ini Pak ya? Betul. Kalau ke kelas lain mungkin baru pelintasannya tidak begitu instan ya Pak. Jadi yang kita prioritaskan ada di kelas sendiri, jadi menerapkan segala pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di kelas sendiri, dan memang hasilnya cukup baik, signifikan. Bahkan yang paling menonjol adalah siswa saya sekarang sudah berani mengemukakan pendapat baik secara individu. Kemudian yang kedua, karena memang pola pembelajarannya kita diferent gitu Pak ya, diferensiasi, itu lebih bersemangat. Itu saja. Baik, berarti mungkin di sisi siswa berarti perubahan signifikan ya. Ternyata siswa itu lebih cenderung untuk berpikir kritis, betul, sehingga mereka berani untuk berpendapat. Nah, sekarang mungkin dari sisi Bapak apa yang berubah sebelum dan setelah Bapak ikut dalam program CGT? Yang pertama adalah yang berubah itu tentang pengertian dari guru dan mengajar Pak. Pengertian dari guru dan mengajar. Dapat jelaskan Pak? Jadi setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, terutama tentang pertama bahwa sekolah itu adalah sebagai persemaian benih-benih kebudayaan. Kita di sini memiliki mindset bahwa apapun yang dilakukan sekolah itu harus berpola baik dan melakukan kebiasaan baik. Mudah-mudahan bisa dibawa ke masyarakat dan kebiasaan baik itu akan menjadi budaya yang baik di masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu kan kita mengajar itu seperti merawat sebuah tanaman. Iya. Jadi anak itu ada yang misalkan kita ibaratkan ada padi, ada jagung, ada singkong gitu kan. Bangkai itu kan berkembang dengan sejagungnya, sesingkongnya, dan sepadinya. Jadi sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Sehingga dari itu berimbas kepada pola mengajar. Pola mengajar dan hal inilah yang membuat saya jadi merasa lebih banyak pengetahuan. Baik, berarti kita juga harus bisa paham bahwa setiap anak harus diterapkan kurikulum yang berbeda. Betul. Tadi ada pembelajaran diferensiasi karena setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda sesuai dengan kembangnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan anak-anak dengan pola yang sama. Betul Pak. Dan saya harap mungkin Bapak akan continue untuk melaksanakan kegiatan diferensiasi di kelas. Baik, selanjutnya Pak, saya ingin tahu dari 6 bulan yang Bapak alami, apa hal yang menurut Bapak paling memuaskan ketika Bapak ikut dalam program ini? Kegiatannya Pak. Aspek dari ilmunya yang saya sudah bagus nih misalkan di coaching gitu kan ya. Nah, betul. Itu yang paling menarik bagi saya dan menantang untuk diterapkan itu adalah dari yang pertama adalah modul 1 tentang filosofi Dewantara. Itu sangat menggugah saya sebagai seorang. Kemudian yang kedua yang modul 1.4 tentang budaya positif. Tentang budaya positif itu ternyata memang ada hal-hal yang terlewatkan di sini tidak dilaksanakan. Jadi maksudnya ada hal-hal yang baru yang perlu dikembangkan di sini, terutama dalam penanganan siswa-siswa yang berperilaku di bawah standar. Misalkan ada yang selalu berada, kita melakukan segala substitusi.
dan itu mulai diterapkan. Dan memang seperti yang dibayangkan sebelumnya, memang tidak sama dengan praktik, tapi pada akhirnya kita menemukan jawaban, oh ternyata siswa bisa menemukan cara sendiri untuk memperbaiki. Dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian tadi ada strategi restitusi dan juga coaching, ini bisa membantu Bapak untuk bisa membangun hubungan dengan siswa ya, pastinya siswa secara baik gitu ya Pak. Baik Bapak, tadi yang hal yang memuaskan, saya ingin tahu tantangan yang Bapak rasakan selama 6 bulan ketika ikut proses CGP apa yang paling Bapak rasakan? Tantangan yang paling berat itu kan itu berbarengan ketika libur ya Pak. Nah, kemarin betul. Libur itu membuat kita jadi sulit melakukan praktik. Aksi nyata ya Pak. Sehingga saya sampai menggunakan fasilitas rumah untuk proses pembuatan video. Itu tidak di sekolah. Oke. Karena sekolah. Kemudian yang kedua selain itu ya kita kan punya kesibukan. Betul. Jadi membagi waktu itulah yang kita memang di bagi waktu ya Pak ya. Karena memang kita nggak bisa 24 jam untuk fokus di penggerak. Banyak hal yang harus kita lakukan selain itu ya Pak. Alhamdulillah Bapak sudah melewati 6 bulan tersebut dengan sangat baik. Bapak, kita mungkin ke nilai penilaian penguatan aset. Kemarin saya sudah Bapak untuk mencoba mengumpulkan semua aktor di sekolah. Untuk apa? Untuk kita melihat atau mengidentifikasi aset yang ada. Nah, saya ingin tahu siapa saja Pak yang Bapak ajak kemarin. Itu ya tadinya saya mau melibatkan siswa tapi dilihat kurang efektif Pak. Betul. Kita hanya melibatkan rekan sejawat dan kepala sekolah. Itu rekan sejawat pun tidak semuanya ikut karena memang ada kesibukan tersendiri. Baik. Menjelang ada pemilihan. Itu benar. Ya. Jadi kita hanya menghadirkan 5-6 guru dan kepala sekolah 1. 6 perwakilan guru dan juga kepala sekolah. Baik, di sini belum ada peran dari komite ya Pak ya? Ya, komite baik. Nah, saya ingin tahu bagaimana proses yang Bapak lakukan ketika Bapak mencoba untuk memetakan aset kemarin. Pertama kita mengadakan acara pertemuan dengan waktu yang ditentukan. Kemudian setelah itu ada kegiatan seperti rapat gitu Pak. Yang pokoknya itu adalah curah pendapat. Jadi kita mempersilahkan kepada open gitu ya, diskusi serta untuk melakukan pendapat sesuai dengan arahan saya terkait 7 modal aset. Ternyata memang ada respon dan ada yang ketika saya coba kemarin wawancara lain ya, itu ada pemahaman yang dari aset, pengertian aset. Kebanyakan teman-teman guru itu berpikir bahwa aset itu berhubungan dengan bangunan, finansial dan sebagainya. Apakah hal seperti Bapak di sini terjadi? Teman-teman berpikir bahwa aset adalah bangunan gitu. Atau mungkin sudah lebih luas lagi sih? Tadinya seperti itu Pak. Tapi setelah kita memperkenalkan 7 modal ada di modul ini ya, sehingga kita bisa memilih mana itu yang termasuk pada aset fisik, kemudian manusia, dan politik dan sebagainya. Agamaan, ya Pak ya. Setelah itu ya baru bisa dipahamkan. Mungkin mau jelaskan apa yang Bapak temukan untuk di aset politik di sini? Politik itu mungkin yang paling itu dari desa Pak. Kebijakan dari desa. Kebetulan kita mau buat RPAD, rencana yang kelas baru di sebelah sana. Kemarin sudah diberikan lahan mungkin untuk satu kelas gitu, sekitar 8 meter ke 8 meter itu diambil dari tanah bekas desa. Sudah di SK-kan untuk dijadikan, cuman bangunannya belum. Yang kedua itu ada kebijakan dari desa untuk ini kan semuanya tanah bekas, jadi ada hak guna pakai dari yang diperbolehkan oleh desa untuk kegiatan pendidikan. Terus kebijakan yang lain mungkin kebijakan dari kepala sekolah tentang PPDB, terus tentang kegiatan belajar mengajar ataupun tertib di sekolah. Memang sudah ada
bantuan mungkin dari aspek politik, yaitu kita lihat dari lingkungan dan kepala desa yang ada membantu sekolah memberikan lahan. Bapak itu di aspek politik, saya ingin tahu juga bagaimana perkembangan di aspek SDM seperti apa? SDM kita ada 13 orang guru. Sebagai manusianya ya semuanya sudah sarjana. Itu. Nah, kemudian ada 1 orang penjaga, kemudian kepala sekolah kan, terus pengawas sekolah ya. Jadi dari SDM itu ya semuanya dalam setiap tahun kan diberi tugas untuk membimbing dan mengajar di kelas yang sudah ditugaskan. Kemudian untuk keahlian mungkin secara umum ya di sini termasuk sekolah yang melek teknologi. Oke. Artinya ketika di sekolah yang lain masih mengandalkan tenaga operator, misalkan ini udah dikerjakan sendiri. Kebetulan kita memancing dengan aplikasi yang saya buat. Mereka mau menggunakan sendiri. Itu tidak dikerjakan oleh operator. Memang sudah membeli semua ya, Pak. Nah, Bapak sekarang beroperasi di Tangerang. Nah, bagaimana Bapak caranya untuk mengoptimalkan SDM yang Bapak sekarang? Mungkin dengan ini Pak, yang sudah berjalan adalah dalam pembagian rapor. Pencetakan rapor itu kan memerlukan aplikasi. Kita membuat sebuah aplikasi yang khusus dibuat untuk sekolah ini yang dikerjakan oleh semua guru di setiap kelas. Mungkin yang sudah berjalan itu Pak. Sudah ada ya, proses mengoptimalkan aset SDM yang ternyata ini semuanya memakai teknologi sehingga memang bisa meringankan beban PS ya Pak ya. Betul. Baik, Bapak, kendala apa nih Pak yang Bapak rasakan ketika Bapak melakukan proses pemetaan aset? Mungkin kendala utama ketika menentukan waktu untuk bertemu Pak. Kembali ya, mencari waktu. Kesibukan masing-masing di kelas. Apalagi sekarang ada kegiatan PDD kan harus tetap memakan waktu-waktu yang cepat. Tapi kita juga membuat komitmen untuk bisa bertemu dalam satu waktu. Jadi bisa terlaksana rapat. Nah, akhirnya ada waktu yang disepakati ya Pak. Alhamdulillah. Pak, ini lebih kepada personal Bapak ya. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah Bapak menemukan aset-aset di sekolah yang mungkin sebelumnya itu terlewatkan atau diabaikan? Ketika ada program ini ternyata terkuak kembali, dan terakomodir kembali. Secara umum kita merasa puas dengan adanya identifikasi aset tersebut. Ternyata ada beberapa hal yang tidak terpikirkan seperti di bidang finansial itu kan ada usulan dari bendahara. Betul. Jadi biasanya kan kita tidak pernah menyinggung urusan itu karena memang kalau keuangannya ya ada yang mengurus bendahara atau kepala sekolah. Tapi dengan adanya itu jadi terkuak gitu. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi memang dengan adanya ini malah terjadi transparansi ya? Ya betul. Masya Allah. Oke, Bapak, pertimbangan apa yang Bapak lakukan dalam menentukan sumber daya sekolah yang kemarin Bapak petakan? Pertimbangannya mungkin berdasarkan ini Pak, apa yang terlihat, apa yang dirasakan, dan juga secara fakta. Artinya kita tidak bisa mengada-ngada, karena memang kalau tidak ada faktanya, bagaimana kita bisa melakukan hasil. Jadi secara umum mungkin apa yang kita lihat, apa yang dirasakan, dan sesuai dengan faktanya. Sesuai dengan tadi 7 aset ya, kan? Supaya apa terklasifikasi dengan baik gitu ya. Baik, selanjutnya Pak, apakah terdapat hal yang dapat dijadikan sumber daya sekolah, tapi saya rasa atau Bapak rasa itu belum ditemukan dalam proses kemarin yang berlangsung? Ya, kalau di opsi trilema mungkin ya opsi trilema dan ada hal lain gitu. Terus untuk sementara belum ada ya. Mungkin kalau perkembangannya ke depan, kalau ada perkembangan lebih bagus, mungkin ada bisa diberikan. Bisa kemarin ketika itu belum ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan persiapan hasil padan karya, saya ingin tahu
ide Bapak yang sudah dipersiapkan untuk nanti di Loka 7 apa Pak? Big programnya Pak? Pertama setelah analisis dari rekan kita yang angkatan 7 ya yang sebelumnya, itu kita kemarin sempat berembuk sama kelompok. Jadi mungkin kita lebih condong untuk mengambil tema berakhlak kepada alam. Berakhlak kepada alam. Jadi yang diusung saat ini adalah alam pedesaan. Alam pedesaan. Konsepnya Pak? Konsepnya ya kita menyuguhkan suasana alam pedesaan, kemudian juga menghasilkan karya-karya yang sebenarnya buat anak. Baik. Kemudian lebih kepada produk yang akan dipamerkan apa Pak? Mungkin ke ini Pak, bentuk-bentuk yang dalam praktik baik yang selama CGP Pak. Ada buku barangkali ya yang akan dipamerkan sebagai bentuk yang edukasi apa saja yang Bapak dapatkan selama program pembenahan. Betul. Baik, Bapak terima kasih banyak sudah selesai. Saya minta Bapak untuk memanggil satu orang dulu untuk di sekolah untuk ambil acara. Paling. Terima kasih Pak. Iya. Baik. Malam ini ya Pak. Baik, Ibu selamat siang. Ya, Ibu mungkin bisa diperkenalkan diri dari mana, kemudian mengajar kelas berapa dan perannya seperti apa? Perkenalkan, saya Kemalasari SPG. Saya berasal dari Desa Ciwaru. Kebetulan saya di sini mengajar di kelas 3. Kelas 3. Baik. Ibu, kemarin saya sudah meminta Bapak untuk mengumpulkan rekan sejawat dan juga kepala sekolah untuk mencoba aset. Mungkin Ibu pakai akornya. Mungkin Bu, ada 5 pertanyaan yang bisa tanyakan. Sudah siap Ibu ya? Baik, saya ingin tahu kemarin Bapak Pak Ahmad sudah melakukan hal tersebut. Bisa diceritakan prosesnya seperti apa? Proses untuk pemetaan akses Betul. tersebut kan yang pada awalnya mungkin mengatur waktu dulu bersama rekan-rekan apakah ada satu waktu yang tepat kita untuk bisa berkumpul, karena pada saat itu kan pemetaan akses tersebut dilakukan melalui curah pendapat. Betul. Ya, jadi setelah mengatur waktu yang tepat, pada akhirnya berlangsung pada hari Sabtu ya, pada tanggal 4 November pada saat waktu istirahat. Kebetulan ada 5 orang pada saat itu yang hadir, dan kita pada saat itu melakukan curah pendapat mengenai pemetaan hasil. Mungkin bisa diinformasikan apa hasil dari ada 7 pertanyaan Iya. yang diinformasikan. Hasil dari curah pendapat yang pada saat itu sudah dilaksanakan itu adalah, jadi kita semua pada saat yang mengikuti curah pendapat itu, terutama saya pribadi itu juga baru mengakui ternyata banyak sekali aset yang ada selain yang memang terlihat dalam bentuk fisik. Karena kan biasanya yang kita ketahui sebelumnya itu aset itu kan dalam bentuk fisik seperti misalkan bangunan, ketersediaan ruang kelas, terus misalkan dan lain-lain. Dan ternyata ada banyak sekali aset yang terutama diri saya pribadi juga baru mengetahui, salah satunya misalkan dari aset modal finansial. Oke, nah mungkin saya akan bilang kembali tentang aset lingkungan. Nah, kemudian Bu, apa aset lingkungan yang sesuai Ibu miliki saat ini? Untuk aset lingkungan yang dimiliki itu berarti kan dari lingkungan sekolah ya Pak? Sekolah sekitar yang bisa dipakai untuk bahan pembelajaran ataupun mungkin media pembelajaran. Ya, jadi kalau misalkan dilihat karena kita lingkungannya mungkin lebih dekat dengan alam ya Pak, jadi menurut saya aset lingkungan yang bisa dipakai itu adalah karena ketika mungkin siswa itu bisa diajak untuk belajar di luar kelas agar bisa lebih menyatu dengan alam gitu. Apalagi ketika misalkan pada pembelajaran yang memang bisa ada kaitannya dengan lingkungan sekitar. Contohnya mungkin pada materi di kelas 3 ada kan materi terkait bagian-bagian bunga dan bagian-bagian tumbuhan, itu kan kita tidak usah jauh-jauh mencari karena memang di sekitar kita banyak. Tersedia ya, alhamdulillah. Di katakan bukan
sebuah tempat yang memang cukup indah gitu ya. Dan ini dapat kita kembangkan khususnya untuk pekerjaan abiotik. Ini mungkin dapat dimanfaatkan untuk aspek lingkungan. Baik, Ibu, terkait dengan kendala apa yang menurut Ibu dirasakan ketika Ibu Bapak mencoba untuk memasarkan aset? Kendalanya mungkin sama tadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Ahmad, kita sedikit kesulitan mungkin untuk mengatur waktu ketika kita akan melakukan curah pendapat. Akan tetapi ketika kita sudah menemukan waktu yang pas dan curah pendapatnya sudah dilaksanakan, itu alhamdulillah ya kesulitan itu kan bisa diatasi. Yang penting ya itu dia, ada kemauan untuk apa ya, berubah dia. Iya. Baik, Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah Ibu paham dan mengerti bahwa oh ternyata kita itu kaya, bukan hanya aset fisik yang kita miliki, bahkan ada aset lingkungan, aset SDM, ada aset politik, finansial, itu kita banyak memiliki itu. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya kan sangat mungkin bersyukur ya, karena sekarang saya sudah mengetahui ternyata banyak aset yang dimiliki di lingkungan sekolah selain yang selama ini bisa dilihat secara fisik. Nah, hal itu mudah-mudahan untuk kedepannya bisa dijadikan bisa dijadikan modal untuk sekolah ini supaya bisa jadi lebih baik lagi. Dan mungkin dari SDM-nya juga kita selaku guru-guru bisa diperbaiki lagi kinerjanya. Ibu, sebagai guru di sini, sebagai anggota dari keluarga SDM salah satu. Nah, bagaimanakah cara optimalisasi dari aset yang dimiliki sekolah? Ini menurut pandangan kita sebagai guru ya. Untuk mengoptimalisasi aset yang dimiliki sekolah, mungkin apa yang sudah ada itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Dan mungkin kalau misalkan yang untuk yang belum ada, yang mudah-mudahan untuk kedepannya bisa ada sehingga sekolah ini bisa lebih maju. Oke, ya. Berarti kan terkait dengan pemanfaatan apa yang sudah ada. Kita fokus ke yang ada dulu ya, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat untuk siswa. Baik, Ibu. Yang keempat barangkali pertanyaan adalah apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah kembang ketika pemetaan? Pertimbangannya apa nih? Pertimbangannya berarti apa yang diadakan atau apa yang dipetakan pada saat itu dalam pemetaan ASIS itu adalah memang segala sesuatu yang terlihat dan ada. Oke. Jadi tidak mengada-ngada gitu kan. Pertimbangannya adalah ya apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, itulah yang kita petakan sebagai aset. Bagus. Terakhir, Pamungkas ya. Nah, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah tapi belum ditemukan kemarin? Pertanyaannya sama ke Pak. Tidak ada. Berarti pengertian semua aset yang memang terlihat, dirasakan itu sudah tercover kemarin. Baik, Ibu, terima kasih banyak untuk sesi wawancaranya. Mudah-mudahan ini menjadi modal utama buat sekolah Ibu berkembang, dan tentunya Ibu adalah aktor yang terlibat dalam mengembangkan sekolah di SDM. Terima kasih.